dalam memasarkan produk itu banyak sekali yang gagal namanya. Pertama, toko menolak kita ya. Nah itu sudah setelah kita melakukan survei, ya pertama kita tidak boleh langsung menawarkan produk itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin membuat usaha, segera berusaha, kapan lagi ya. Jangan takut gagal karena usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Semoga teman-teman, kawan-kawanku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan disering diberi kesehatan, selalu diberi kesehatan untuk selalu beraktivitas setiap hari. Oke, teman-teman, pada kesempatan ini saya tidak membahas bagaimana cara membuat roti, roti. Nah, selama ini saya membuat konten-konten yaitu cara membuat roti. Kali ini saya ingin membahas bagaimana cara untuk memasarkan atau menjual produk roti kita yang kita bikin. Karena teman-teman, usaha yang bisa sukses itu adalah tergantung dari pemasaran teman. Jadi kalau kita sudah bisa bikin roti, bikin donat, bikin kue lain, dan kita ingin berjualan, tentu yang kita ketahui adalah bagaimana cara menjualnya untuk sampai ke konsumen. Jadi semua usaha apapun tentu tergantung dari para penjualannya. Penjualan lancar, penjualan setelah sana, itulah akan mendapatkan kesuksesan atau hasil usaha yang kita inginkan. Namun teman-teman, banyak tahapan yang kita lalui untuk memulai suatu usaha. Jadi umpamanya seperti roti, namanya roti donat. Tentu sebelum kita menjual ya, kita sudah punya harga khusus, harga yang pantas untuk kita jual, yang kita sudah hitung-hitung. Itu pertamanya kita harus mempunyai namanya ilmu tata boga. Jadi teman-teman bisa lihat di video saya ya. Video saya ada di situ tentang bagaimana cara menghitung ya, atau istilahnya ilmu tata boga. Jadi kita bisa mengetahui berapa keuntungan kita kalau kita menjual, berapa hitungannya, karena kalau hanya membuat saja mungkin semua bisa, tapi untuk menghitung berapa volumenya, berapa hasil yang cocok untuk kita melakukan keuntungan, itu yang perlu diketahui teman. Kemudian untuk memulai suatu usaha seperti saya sendiri lakuin selama ini, itu tentu kita mencari target dulu teman ya. Targetnya kita apa? Apa kita menjual toko, menengah ke bawah, menengah ke atas, warung. Tentu kalau menengah ke atas tentu kita punya kualitas ya, punya kualitas yang bisa bersaing. Kalau menengah ke bawah mungkin kita bisa menjualnya dengan mudah karena mungkin kompetisi kita juga setara dengan kita. Tapi teman-teman, langkah pertama yang kita lakukan untuk mulai kita ingin menjual produk kita itu adalah pertamalah survei teman-teman. Jadi kita survei harga teman-teman, berapa harga di luaran ya. Tapi itu saya kira gampang banget teman ya, gampang sekali karena kalau harga kita mungkin bisa ke toko-toko saja. Kita bisa cek di sana harga-harga kue-kue atau roti-roti itu dengan setara yang kita bikin, kita bisa temukan. Itu pertama adalah survei harga. Kemudian teman-teman, yang kedua kita survei toko teman ya. Survei toko dengan warung. Tentu pertama-tama kita melakukan survei dulu ya, untuk mengetahui kita target toko kita yang ingin kita masukkan barang kita itu toko mana saja. Tentu kita harus mencari toko dulu ya, dan kita harus pahami betul bahwa toko yang kita cari ini atau warung yang kita targetkan ini betul-betul barang kita bisa terjual di sana. Jadi kita survei dulu, kira-kira untuk memulai kecil mungkin kita taruhlah umpamanya kita mulai dari awal 100
ya 400 dulu, kemudian kita berlangsung untuk meningkatkan produksi sampai dengan ribuan. Jadi pertama itu survei teman. Seperti pengalaman saya teman, saya bergelut di roti di zona ini mulai tahun 2003 teman. Saya adalah memang dulu adalah bekas salesman ya. Saya pernah bekerja di perusahaan asuransi, kemudian di penyalur juga untuk sebuah produk-produk ya. Jadi pertama kita itu harus punya ilmu yang teman ya. Karena dalam memasarkan produk itu banyak sekali yang gagal teman ya. Pertama, toko menolak kita ya. Kadang-kadang kita mencari putus asa. Tapi untuk seorang pejuang atau penjual yang benar-benar tangguh yang namanya, kita nggak boleh putus asa teman. Kita harus jalan terus ya, harus kita betul-betul memperhatikan ya toko-toko mana saja yang kita inginkan teman ya. Kemudian teman ya, setelah kita menemukan toko ya, kita sudah punya prediksi bahwa ciri-ciri toko ini bisa terjual. Kalau untuk makanan seperti roti, donat teman ya, kita targetkan toko menengah ke bawah. Tentu yang pertama kita lihat adalah tempatnya dulu teman. Tempatnya biasanya dia punya talase ya, tempat menaruh barang, dan di situ ada semacam lemari es apa segala macam ya. Nah, dan sering rame dikunjungi. Nah, itulah target kita. Jadi kita survei toko sebanyak mungkin untuk kita targetkan untuk kita bisa menjual barang, karena tidak menutup kemungkinan toko-toko yang kita targetkan juga belum tentu untuk mau menerima kita. Tentu ada trik-triknya khusus bagaimana supaya toko itu mau menerima produk kita. Oke, jadi teman-teman, menurut ini saya hanya berbagi pengalaman teman ya, berbagi pengalaman. Jadi kalau saya berkunjung ke toko-toko itu untuk maksudnya setelah saya menjual langsung ke tokonya itu setelah kita melakukan survei ya, pertama kita tidak boleh langsung menawarkan produk itu teman-teman ya. Jadi ingat teman-teman ya, biasanya sebagai sales pemula apapun, kalau dia menawarkan barang dia langsung fokus ke barang yang jual. Jadi dia masuk umpamanya, Bu, ini saya jual roti Bu, seperti itu teman-teman ya. Bu, atau Pak, ini saya jual donat. Biasanya teman-teman, toko itu kan dia belum fokus kepada kita, dia belum punya belum nyambung ya. Kadang-kadang mungkin dia memang tidak begitu tertarik atau bagaimana, langsung dia dan tidak. Nah, dari kata tidak itu kita sudah nggak bisa lagi ngapa-ngapain teman-teman. Jadi caranya teman-teman itu kita tidak boleh langsung menawarkan produk dulu, tapi kita dengan cara kita masuk dengan mengucapkan salam, kemudian kita lihat-lihat tokonya dulu. Kalau dulu kita mungkin kalau memang target yang besar namanya, memang kita sangat untuk mengharapkan untuk membeli produk kita beli barang-barang dulu apa ya, macam minuman atau apa ya. Kemudian kita sama-sama sedikit tanya-nanya, kemudian baru kita melakukan produk. Jadi kalau pengalaman saya teman, kalau saya melakukan produk saya tidak langsung, tapi saya cuma begini, setelah kita poin-poinnya sudah siap, kita baru menawarkan, Bu, Pak, apa Bapak Ibu sudah menjual roti ini atau donat ini? Tentu dijawabnya dia belum, atau bagaimana kan gitu ya. Nggak langsung, jadi kata tidak tertulis dalam mulutnya ya, tidak ada kata tidak, belum pamannya gini, baru jadi kita tawarkan itu adalah keunggulan dulu ya. Setelah itu kita unggulan, ini Bu, barang ini roti ini rasanya ini Bu, rasa ini coklat atau apa segala macam ya, dan ini sangat empuk sekali Bu ini. Nah, kalau perlu kita kasih contoh dulu ya, kita bukain satu, kalau ibu cici Bu monggo Bu, umpamanya seperti itu ya. Jadi kita itu memberikan dulu supaya nyambung dulu. Nah, setelah dia nyambung, kita nyambung, kemudian dia tertarik, kemudian dia berbicara masalah harga teman.
harga jualan berapa, ambilnya berapa. Nah, setelah kita memberikan harga, oh gini Bu, nanti kalau udah dengan segala bonus namanya, banyak pengambilan segini Bu, nanti ada bonusnya sekian. Nah, itu. Jadi apa mulai respon teman. Kemudian biasanya ya toko-toko yang pengalaman saya itu 90% toko tidak mau cash teman. Biasanya langsung dia umpamanya tertarik dengan barang kita, dia biasanya begini-gini. Nggak apa-apa, tapi taruh dulu, uangnya belakangan. Itu nggak masalah. Jadi saya biasanya menjual dengan itu, karena dengan kita mau menjual barang kita, kita sangat bersyukur teman. Jadi setelah itu kita memberikan ya, kemudian kita buatkan nota atau dicatat di sebuah buku ya, sebuah buku, nama tokonya, segala macam gini ya. Nah, di situlah teman untuk produk kita, untuk kita menjualnya. Tapi kan karena banyak juga teman yang menolak secara dengan banyak alasan lah, tempatnya nggak ada, terus kemudian saya sering tutup segala macam, itu biasa temannya. Jadi kita targetkan toko sebanyak mungkin temannya. Jadi ditolak satunya kita masuk lagi satunya, terus begitu temannya. Kemudian di warung teman, di warung juga sama ya, warung-warung kopi apa itu lebih gampang teman. Kita tinggal masuk menawarkan, kita titip ya, kadang lebih gampang anunya ke pintu, karena warung itu dia butuh untuk orang-orang yang minum kopi apa segala macam, jadi lebih mudah. Tapi ya juga masih ada juga yang sering menolak karena mungkin tempatnya tidak cukup apa segala macam. Tapi itu teman-teman. Jadi intinya dalam menjual produk kita itu kita harus mencermati ya, dengan cari survei dulu ya, menentukan harga jual kita. Dan langkah-langkah selanjutnya teman, umpamanya kita berjalan berapa bulan, berapa gini, dan ada tertentu kita bisa memberikan tips sedikit ya, berupa barang yang kalau memang kita sudah berkembang teman ya, kita bisa memberikan barang. Kalau sudah 1 tahun umpamanya, kita bisa memberikan barang-barang apa yang mungkin dia suka ya. Walaupun itu tidak sangat besar harganya, tapi bagi mereka itu kalau kita memberikan sesuatu dia sangat menghargai teman. Jadi itu teman ya, cara kita melakukan penjualan. Kemudian teman ya, kita di sini juga harus mengkategorikan teman ya. Jadi ada umpamanya toko itu ada yang agak besar, kecil, warung. Kita harus juga ada kategori khusus untuk kita. Dan kita setelah kita mengarahkan penjualan teman, itu perlu mencatat teman ya. Umpamanya di dalam toko kita harus membuat suatu rekapan ya, umpamanya di daerah, umpamanya anak kecamatan ini ada berapa toko yang ambil ya, kita catat semuanya di sana, tanggal pengambilan, titip atau bayar cash, kita harus tutup. Jadi semua toko yang kita jual itu kita bikin pembukuannya khusus, kemudian kita catat semua jumlah pengambilan. Nah, kadang-kadang ada yang mungkin mengambil 1 puak atau berapa buah ya, nanti dan nambah kita bikin lagi. Dan nota juga sangat penting sekali ya, kita beri nota sebagai tanda bukti ya, kalau ada kekeliruan kita bisa cek kembali itu teman. Jadi teman-teman yang ingin usaha roti Irona atau usaha kue lainnya, itu sekarang pandemi sudah hampir berakhir ya, kita sudah kembali ke kehidupannya normal, kita mulai berusaha lagi. Bagaimana cara kita menciptakan pekerjaan sendiri atau mungkin membantu keluarga ya, dalam kita untuk menghasilkan pundi-pundi uang tiap hari. Kita harus perlu berusaha teman-teman. Jadi saran saya ke teman-teman yang mungkin yang baru memulai bisnis roti, perbaiki dulu kualitas rotinya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara-caranya, terus kualitas rotinya, terus bahan-bahan yang kita pakai juga kita harus cermati bagaimana yang ekonomis mungkin ya. Karena kalau kita menjual umpamanya seperti saya sendiri, saya menjualnya ke toko-toko kecil, ke pedesaan, jadi saya harus mencermati itu bahan-bahan kita gunakan itu yang ekonomis mungkin tapi hasil bisa maksimal. Seperti
teman-teman lihat di video saya, roti-rotinya itu sangat ya lumayan bagus lah kalau untuk dijual-jual di daerah apa, kota kecil-kecil ya. Kita tidak mulu-mulu untuk jual kayak di mall, di mana, karena mungkin kualitas kita masih kalah kalah saing ya. Juga kita kalah tempatnya. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman yang ingin membuat usaha, segera berusaha, kapan lagi ya. Jangan takut gagal, karena usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke, sekian bincang-bincang dari saya. Saya tidak menggurui, saya hanya memberikan apa yang saya tahu, apa yang pengalaman saya. Semoga ini bermanfaat teman-teman, dan jangan lupa untuk dukung channel saya terus ya, sebagai berkembang ke depan untuk bisa memberikan bagaimana cara kita membuat usaha sendiri di rumah, buat roti, donat dan lain-lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya. Mantap.